pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana langkah-langkah dalam desain dan analisis algoritma. Tapi kita baru pada tahapan desainnya, desain algoritma. Yang kita awali dengan memahami dari masalah yang sedang kita selesaikan, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya kita juga harus memastikan bagaimana kapabilitas dari alat komputasi yang akan digunakan nanti, karena itu akan mempengaruhi desain algoritmanya, apakah misalnya serial atau paralel gitu ya. Termasuk juga kita harus memilih desainnya itu nanti akan eksak atau approximate ya, atau pendekatan gitu ya. Apakah tujuan atau solusi yang optimal itu menjadi suatu keharusan atau yang penting mendekati optimal. Nah, baru kemudian kita pilih ada beberapa desain algoritma yang nanti kita akan pelajari di buku ini. Nah, kemudian ada proof correctness ya. Ada membuktikan, jadi setelah kita nanti mendesain algoritmanya, menuliskannya. Kemarin sudah kita bahas juga cara menulis algoritma itu bisa pseudocode ya, atau bisa juga dengan bahasa natural ya, bahasa manusia. Nah, setelah kita buat dan kita tulis algoritmanya, maka kita harus membuktikan kebenaran. Apakah algoritma yang sudah dibuat, yang sudah didesain itu benar, dalam arti untuk segala kemungkinan input, apakah outputnya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, itu proof correctness. Nah, ada dua hal yang akan sebagai tahapan akhir yang akan kita pelajari, itu adalah analisis algoritma, bagaimana menganalisis algoritma dan juga membuat programnya. Jadi membuat program itu adalah tahapan akhir dari rangkaian penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini coding algorithm, kode algorithm ini adalah tahapan akhir. Nah, kadang-kadang kita biasanya kalau nemu masalah langsung membuat program, gitu ya. Langsung membuat program saat itu juga, gitu. Tanpa merancang dulu algoritmanya akan seperti apa, kemudian proof correctness-nya dan seterusnya. Kadang-kadang kita langsung loncat ke membuat program ya. Ketika dihadapkan masalah langsung dibuat programnya, tidak melewati tahapan-tahapan itu. Ya sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh aja, misalnya dapat program, dapat masalah, kemudian langsung dibuat programnya. Nah, akan tetapi mungkin nanti ya misalnya proof correctness-nya diuji coba dengan lewat program gitu ya. Nanti kita masukin angka sekian, outputnya sekian gitu. Ya sebenarnya itu juga boleh ya, nggak masalah. Nah, cuman tetap nanti pada saat kita membuat program, sebenarnya kita juga harus memikirkan desainnya seperti apa gitu kan, algoritmanya. Jadi idealnya sebenarnya ditulis dulu pseudocode-nya, baru dibuat programnya. Baik, kita coba bahas bagian hari ini. Kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis sebuah algoritma. Analyzing an algorithm. Nah, kita biasanya ingin agar algoritma itu mempunyai beberapa kualitas. Algoritma yang kita susun, selain dia harus benar, karena tadi kita harus proof correctness ya, harus membuktikan kebenarannya. Algoritma yang dibuat itu
tidak hanya harus benar, tapi jauh lebih dari itu dia harus efisien. Kita harus memperhatikan juga efisiensi dari algoritma yang sudah dibuat. Benar itu syarat syarat wajib gitu ya. Tapi efisiensi ini juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Nah, ada dua jenis efisiensi dalam algoritma. Yang pertama ada time efisiensi, ada efisiensi waktu. Yang kedua ada space efisiensi, efisiensi ruang. Ya. Jadi ada dua jenis efisiensi. Apa yang disebut dengan efisiensi waktu? Nah, indicating how fast the algorithm runs. Jadi dia itu menunjukkan seberapa cepat algoritma itu berjalan. Berapa lama waktu komputasinya. Itu yang disebut dengan time efficiency. Kalau space efficiency apa? Space efficiency itu menunjukkan how much extra memory it uses. Seberapa banyak memori yang digunakan. Gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau kita bicara efisiensi, itu ada ruang dan waktu. Ya. Time and space. Nah, algoritma yang baik itu tentu algoritma disebut efisien itu ketika waktu komputasinya paling cepat, paling rendah, paling kecil. Di algoritma A dengan algoritma B, gimana cara mana algoritma yang lebih efisien? Salah satunya lihat waktu komputasinya. Kemudian, gimana mengukur space efisiensi? Efisiensi itu maksud memori itu adalah misalnya gini, berapa banyak variabel yang digunakan dalam algoritma tersebut. Ya. Kalau misalnya array, berapa banyak memori atau panjang dari array-nya. Nah, itu kan akan mempengaruhi seberapa banyak memori yang digunakan, yang dibutuhkan oleh. Jadi kalau misalnya algoritma A dia membutuhkan 10 variabel, algoritma B misalnya hanya 5 variabel, ya kita bisa sebut algoritma B yang lebih efisien dari sisi ruang, gitu, space. Nah, di antara karakteristik yang lain dari suatu algoritma yang juga sebenarnya diperlukan atau diinginkan itu adalah simplicity. Simplicity itu kesederhanaan, gitu ya. Unlike efficiency, tidak seperti efisiensi, which can be precisely defined and investigated, yang kita bisa mendefinisikan dan menginvestigasinya secara presisi, ya. Maksudnya gini, waktu komputasi itu kan jelas angkanya berapa ya. Terus efisiensi ruang juga jelas angkanya berapa. Maksudnya kita bisa hitung memori yang dibutuhkannya berapa. Variabel dilihat dari variabelnya. Tapi kalau simplicity ini katanya sulit untuk mengkuantifikasinya, mengangkakannya itu, kesederhanaan itu berapa sih? Atau gimana mengukur kesederhanaan? Nah, simplicity itu katanya like beauty, seperti kecantikan, ya. Itu sangat bergantung atau subjektif lah gitu ya, tergantung pada siapa yang melihatnya, gitu. Jadi intinya dia subjektif. Ya sama kan, kecantikan itu sulit diukur dengan angka ya. Misalnya si A ini cantik, berapa nilainya? Gitu kan? Beda sama efisiensi waktu tadi, ya kan? Efisiensi waktu berapa angkanya? Seberapa efisien itu kan ada jelas angkanya. Tapi kalau beauty, kecantikan, sama seperti halnya kesederhanaan, itu sulit untuk diukur. Nah, contohnya katanya, most people would agree, mayoritas orang-orang mungkin akan setuju bahwa algoritma Euclid itu lebih sederhana daripada middle school procedure ya. Ini waktu itu belum sempat kita bahas. Tapi kalau kita lihat algoritma Euclid itu memang terlihat sederhana
ya kan? Simple langkah-langkahnya itu. Dia bisa mencari FPB dengan efektif. But it is not clear whether Euclid's algorithm is simpler than the consecutive integer checking algorithm. Tapi ini gak jelas katanya algoritma Euclid ini apakah lebih sederhana daripada algoritma yang ini, consecutive integer checking. Ini juga waktu itu belum sempat kita bahas, ya. Jadi mungkin kalau masalah simplicity itu bisa debatable lah gitu ya. Menurut si A sederhana, menurut si B tidak gitu ya. Atau kalau cuma melihat codingannya kayak pseudocode-nya juga gimana cara mengukur mana yang lebih sederhana? Ya sulit lah. Akan tetapi simplicity ini adalah karakteristik dari algoritma yang juga penting. Karena apa? Karena algoritma yang lebih sederhana itu are easier to understand. Itu lebih mudah untuk difahami. Ya. Kalau kita melihat kemana algoritma Euclid, kemudian kita jalankan step by step, itu kan sederhana dan mudah untuk difahami. Itu ada algoritma yang sederhana gitu. Dibanding misalnya di situ banyak pengulangan dan seterusnya di dalamnya yang kita nggak bisa langsung menangkap ini apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh algoritma ini. Nah, berarti dari sisi kesederhanaan berarti masih ada catatan lah gitu, algoritma. Dan algoritma yang sederhana selain mudah dipahami juga easier to program. Mudah juga untuk dibuat programnya. Kan pseudocode itu hampir mirip dengan kode aslinya ya. Jadi kita tinggal ya urutannya kayak gitu, ya udah kita tinggal ditulis programnya gitu kan. Jadi kalau algoritma yang mudah itu yang sederhana itu juga memudahkan dalam membuat programnya. Sebagai akibatnya, consequently, the resulting programs usually contain fewer bugs. Nah, program yang dihasilkan itu biasanya akan errornya itu lebih sedikit lah, fewer bugs. Bugs itu istilah dalam pemrograman ketika terjadi error lah. Itu ada bug. Bug itu sebenarnya apa? Apa nama hewan tuh? Serangga ya. Tapi di sini artinya itu apa namanya? Error. Oke, another desirable characteristic. Nah, karakteristik yang lain dari sebuah algoritma yang diinginkan itu adalah generality atau apa ya kalau diterjemahkan? Keumuman. Agak sulit nyari padanan katanya. Nah, ada dua masalah katanya. Ada dua isu. There are two issues. Generality of the problem algorithm solve and set of inputs it accept. Keumuman dari masalah yang algoritma itu bisa selesaikan, dan yang kedua keumuman ini himpunan input yang bisa diterima. Oke, kita bahas satu-satu. On the first issue, pada isu yang pertama, terkadang katanya lebih mudah untuk mendesain sebuah algoritma untuk suatu masalah dari yang diberikan in more general terms, dalam istilah yang lebih umum. Consider misalkan the problem of determining. Oke, misalnya gini, kita dihadapkan pada masalah. Apakah tentang masalah ini, penentuan apakah dua bilangan bulat itu relatif prima atau tidak? Tahu relatif prima? Apa? Dua bilangan disebut relatif prima kalau apa? Itu mah bilangan prima. Ada bilangan prima, ada relatif prima.
Nah, dua bilangan disebut relatif prima itu ini nih. Whether their only common divisor is equal to 1. Dua bilangan itu disebut relatif prima kalau FPB dari kedua bilangan itu 1 FPB-nya. Contohnya apa? Misalnya FPB dari 3 dan 7. Misalnya ya. FPB dari 3 dan 7 itu kan 1. Ya nggak? Nggak ada yang bisa membagi keduanya selain 1. Ya. Apakah kedua-duanya harus bilangan prima? Untuk agar dia relatif prima? 3 dan 7 kan bilangan prima. Apakah keduanya harus bilangan prima? Bisa nggak ngasih contoh lain yang kalau nggak kasih contoh lain? Yang FPB-nya 1. Apakah kedua-duanya harus bilangan prima? Hah? 2 bilangan prima. Dua sama 9. FPB-nya 1 ya? 9 bukan prima, 2-nya prima. Berarti boleh ya? Tidak mesti kedua-duanya harus prima. Ada nggak bilangan yang kedua-duanya bukan bilangan prima, tapi FPB-nya 1? Iya benar. 4 sama 9, benar nggak? 4 sama 9 ya. FPB-nya kan 1. Keduanya juga bukan bilangan prima. Jadi, masalah relatif prima ini tidak ada syarat apakah salah satu atau kedua-duanya harus bilangan prima. Bilangan yang bukan prima pun bisa. Yang penting FPB-nya 1. Ini sebenarnya ada di teori bilangan. Mungkin nggak ngambil ya? Nggak. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, daripada kita mendesain algoritma yang khusus untuk menentukan relatif prima atau tidak, katanya, lebih baik kita mendesain algoritma yang lebih umum untuk menghitung, nah ini nih, untuk menghitung GCD. Kan dalam menentukan relatif prima atau tidak, di dalamnya ada pencarian FPB ya. Kita tinggal cek aja FPB-nya 1 atau enggak. Jadi kita nggak usah mendesain algoritma yang khusus untuk menentukan relatif prima atau tidak. Ya udah kita manfaatkan saja algoritma yang sudah ada, yang GCD itu. Nanti GCD dari keduanya itu berapa? Kalau 1 berarti kita sebut dia relatif prima. Nah, ini yang disebut dengan generality yang pertama ya. Ternyata GCD itu, algoritma Euclid itu tidak hanya bisa menyelesaikan masalah FPB, tapi juga bisa menyelesaikan masalah yang relatif prima tadi. Ini ya? Ya kan? Mencari FPB bisa pakai algoritma Euclid. Mencari relatif prima, kita juga bisa memanfaatkan algoritma Euclid itu. Tinggal ngecek apakah FPB-nya 1 atau tidak. Itu yang disebut dengan generality, dalam arti gini, ternyata satu algoritma yang didesain, yang Euclid itu, dia bisa menyelesaikan lebih dari satu masalah. FPB bisa, relatif prima juga bisa. Mungkin juga ada masalah lain yang bisa itu yang disebut dengan keumuman. Jadi dia nggak hanya didesain atau nggak hanya bisa menyelesaikan masalah itu, tapi juga bisa menyelesaikan masalah lain. Nah, semakin dia general,
algoritma yang dibuat, maka itu semakin baik. Gitu maksudnya. Semakin dia bisa menyelesaikan masalah lebih dari satu lah sebut saja, maka algoritma itu semakin baik. As to the set of input, nah ini berkaitan dengan isu yang kedua dalam generality yang berhubungan dengan himpunan input. Your main concern utama kamu should be designing an algorithm that can handle a set of input that is natural for the problem at hand. Nah, ini contohnya. Excluding excluding integers equal to 1. Exclude itu berarti kalau include itu memasukkan, kalau exclude itu bukan mengeluarkan. Apa namanya? Dengan tidak memasukkan gitu lah. Dengan tidak memasukkan bilangan bulat yang sama dengan 1 sebagai input yang mungkin dalam pencarian FPB, dalam algoritma FPB, would be quite unnatural. Mungkin terlihat tidak natural. Dalam pencarian FPB, boleh nggak salah satu bilangannya adalah 1? Misalnya FPB dari 5 dan 1. Boleh nggak? Kemarin di Euclid itu nggak ada syarat ya? Syaratnya cuman nggak boleh 0. On the other hand, di sisi lain, meskipun formula standar ini contoh lain, for the roots of quadratic equation, misalnya pencarian akar dari persamaan kuadrat, holds for complex coefficient. Nah, kalau koefisiennya itu bilangan kompleks, we would normally not implement it on this level of generality. Gitu. Okay. Jadi mungkin maksudnya, yang dimaksud dengan generality dari himpunan input ini adalah apakah ada kondisi ketika beberapa nilai dari domain itu tidak boleh dimasukkan, maksudnya tidak bisa dijadikan input gitu ya. Tapi di sini kenapa 1 ya? Harusnya kan kemarin 0 ya. Di algoritma Euclid itu yang nggak boleh itu. 0 itu kan bilangan bulat. Tapi 0 itu nggak boleh jadi input. Ya kan? Hah? Nggak boleh dua-duanya. Yang nggak boleh itu yang menjadi pembaginya itu. Itu kan M mod N ya di dalamnya. Berarti N-nya yang nggak boleh 0. Kalau M-nya boleh, ya kan? M-nya boleh, N-nya yang nggak boleh. Karena N itu akan menjadi pembagi pada saat mencari mod sisa hasil bagi. Nah, itu kan kayak mengeksklude ya. Semua bilangan bulat boleh, kecuali bilangan bulat non negatif ya waktu itu ya. Bilangan bulat non negatif berarti di satu sisi 0 itu boleh M, di sisi lain N-nya nggak boleh 0 gitu ya. Jadi 0 ini sebenarnya boleh atau enggak sih gitu. Nah, maksud generality itu kan keumuman, artinya
ketika suatu algoritma itu bisa menerima input apa saja yang lebih banyak, itu bisa kita sebut dia lebih umum. Artinya dia bisa menerima input apa saja. Ketika banyak nilai yang di-exclude, yang tidak bisa diolah, padahal itu sebenarnya masuk dalam bilangan bulat, nah itu akan mengurangi keumuman. Jadi ketika nolnya itu tidak dimasukkan, itu mengurangi keumuman. Semakin banyak nilai yang boleh jadi input, berarti itu semakin umum. Nah, gitulah kira-kira ya yang dimaksud dengan keumuman. If you are not satisfied with the algorithm's efficiency, simplicity, or generality, jika kamu tidak merasa puas dengan efisiensi, simplicity, atau generality dari algoritma yang tadi sudah kita bahas, you must return to the drawing board and redesign the algorithm. Jadi kalau kamu nggak puas, gini, saat kita bikin mendesain suatu algoritma, kemudian ternyata setelah dicek efisiensinya kurang, simplicity-nya juga kurang, kemudian generality-nya juga kurang, you must return to, kamu harus kembali coba desain ulang algoritmanya gitu, agar dia lebih efisien, lebih sederhana, dan lebih umum gitu maksudnya. Makanya tadi kalau kita lihat flowchart-nya pas analysis algorithm itu ada panah yang kembali ke atas, ya kan? Nah, karena gitu, ketika kita mendesain algoritma, kemudian kita sedang menganalisis, boleh jadi kita merasa tidak puas dan kembali ke atas. Boleh jadi, tapi mungkin juga ada orang yang udahlah, saya sampai sini aja udah banyak mikir, udahlah nggak usah mendesain ulang lagi gitu kan. Ada juga yang gitu ya, tapi ada juga orang yang perfeksionis gitu kan ya. Saya belum merasa puas ini sampai sini, ini masih bisa disederhanakan ini gitu ya. Ini masih bisa lebih efisien gitu. Kalian termasuk yang mana? Oke. In fact, katanya, faktanya, even if your evaluation is positive, meskipun hasil dari evaluasi kamu terhadap algoritma yang sudah dibuat itu positif, artinya efisien, sederhana, kemudian umum, it's still worth searching for other algorithmic solution. Itu tetap tetap penting untuk mencari solusi algoritmik yang lain. Jadi maksudnya gini, jangan merasa puas dengan algoritma yang sudah disusun tadi. Coba cari lagi, mungkin ada yang lebih efisien. Recall the 3 different algorithms. Oke. Nah, coba ingat kembali tiga algoritma yang berbeda di bab sebelumnya yang menghitung FPB itu ya. Tadi udah dibahas, ada Euclid, ada consecutive integer checking algorithm, ada juga middle school procedure. Itu sama-sama tujuannya untuk mencari FPB. Generally, secara umum, you should not expect to get the best algorithm on the first try. Nah, ini intinya. Ini kayaknya perlu di-highlight. You shouldn't expect to get the best algorithm on the first try. Jangan berharap kamu akan mendapatkan algoritma terbaik dalam percobaan pertama gitu. Dalam percobaan pertama, jangan berharap kamu akan mendapatkan algoritma terbaik dalam percobaan pertama. Ini juga sebenarnya sejalan dengan pada saat kalian ingin mencoba hal-hal baru ya. Misalnya kalian ingin belajar skill yang baru yang kalian belum punya. Misalnya belum punya skill public speaking misalnya ya. Terus pengen ada kesempatan, terus kalian ingin mencoba yang pertama kali, nah jangan berharap sempurna di percobaan pertama. Maksudnya
ketika mencoba ngobrol di depan kemudian masih gemetaran, masih blank gitu ya pikiran khususnya, ya itu it's natural, itu normal gitu kan. Yang penting ya persiapkan dengan baik, kemudian latihan, kemudian coba. Jangan berharap mendapat sesuatu yang sempurna di percobaan pertama. Nah, sama dengan algoritma juga sama ya. Ketika dapat masalah, kemudian desain algoritma, jangan berharap algoritma pertama yang didesain itu adalah yang paling baik. At the very least, you should try to fine tune the algorithm. Nah, ya minimalnya kamu harus mencoba untuk fine tune the algorithm. Fine tune itu maksudnya dalam algoritma itu kadang ada parameter yang digunakan dan parameternya kadang ada yang uh, tidak pasti. Tidak pasti itu maksudnya dia nilainya misalnya nilainya bisa dalam range 0 sampai 1 misalnya. Minimal 0, maksimum 1. Nah, itu kan banyak kemungkinannya ya. Berapa nih nilai dari parameter itu yang terbaik antara 0 sampai 1? Mungkin coba 0,5, kemudian 0,75, 0,25. Nah, itu dalam upaya untuk fine tune tadi, mencari parameter terbaik dari algoritma yang dibuat. Nah, ini ada quote juga nih. Quote dari Anthony de Saint-Exupéry. Ini kayaknya orang Prancis ya, the French writer. Dia adalah penulis Prancis, kemudian pilot dan juga desainer pesawat, aircraft designer. Nah, kata dia, a designer knows he has arrived at perfection not when there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away. Apa artinya? Seorang desainer mengetahui bahwa dia sudah sampai pada perfection, pada kesempurnaan, not when there is no longer anything to add. Bukan ketika tidak ada lagi sesuatu yang bisa ditambahkan, tapi when there is no longer anything to take away. Tapi ketika tidak ada lagi sesuatu yang bisa diambil. Ngerti nggak maksudnya? Sempurna itu kan cenderung ke apa namanya, serba lengkap lah gitu ya. Ini ada, ini ada, ini ada. Oke, ini perfect, sempurna gitu. Terus mau ditambah apa lagi ya? Nah, jadi seorang desainer itu katanya akan sampai pada kesempurnaan itu bukan ketika menanyakan mau ditambah apa lagi ya supaya sempurna, supaya lebih sempurna gitu ya. Tapi lebih kepada nggak ada lagi yang bisa diambil. Maksudnya tuh setiap elemen yang ada dalam bagian itu punya peran yang sangat vital gitu ya. Jadi gini, kan algoritma yang efisien itu misalnya gini, apa namanya? Sebut saja variabelnya ada 10, ya kan? Ini yang 10 ini masih bisa dikurangi nggak variabelnya misalnya? Gimana kalau 9? Kalau dengan 9 variabel cukup nggak? Gitu misalnya. Kalau misalnya kalau ini diambil bisa nggak, masih bisa dimanipulasi nggak agar dia masih bisa berjalan gitu si algoritmanya. Nah, jadi algoritma yang sempurna itu ketika tidak ada lagi sesuatu yang bisa diefisiensikan gitu, karena itulah yang sudah yang paling efisien. Mungkin gitu interpretasinya. Dalam algoritma juga seperti itu. Jadi sekali lagi dalam mendesain algoritma jangan hanya memikirkan oke, outputnya ini udah benar. Nah, nggak sampai situ. Tapi
Apakah ada cara yang lebih efisien yang sama-sama outputnya juga benar? Misalnya dari sisi waktu komputasinya, mungkin lebih disederhanakan algoritmanya supaya waktu komputasinya lebih cepat, atau dari sisi banyaknya memori tadi ya, bisa dikurangi nggak variabelnya. Kadang ada variabel yang tidak perlu kalau kalian membuat program. Nah, ini juga butuh skill ya. Skill, misalnya gini, kalian bikin program, terus temennya juga bikin program. Nah, kalian bisa saling ngoreksi. Variabel ini nggak butuh ini, nggak usah ada variabel ini, karena misalnya nggak dipakai sama sekali, atau masih bisa disiasati agar variabel ini bisa dihilangkan tapi algoritmanya tetap jalan. Nah, itu butuh skill. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak berlatih, itu semakin terasah. Oke, nah jadi tahapannya setelah tadi algoritma didesain, kemudian dianalisis efisiensinya, baru langkah yang terakhir adalah membuat programnya. Jadi ini langkah yang terakhir. Kita harus mengkonversi, intinya gini, kan kita sudah nulis dalam pseudocode. Kita harus mengkonversi pseudocode-nya ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya apa? Ya terserah sesuai dengan minat dari masing-masing. As a practical matter, nah dalam hal ya setelah kita membuat program, validitas dari program ini juga perlu dicek dengan testing ya. Testing itu maksudnya ya pengujian lewat komputer gitu. Komputer yang mengujinya. Tadi kan kita sudah membuktikan correctness-nya itu secara manual. Jadi yang didesain algoritma itu kan ada proof correctness ya, membuktikan kebenaran. Tapi membuktikan kebenarannya itu masih manual. Dengan cara kita memposisikan diri sebagai komputer. Pada saat lihat pseudocode ini, coba jalankan baris per barisnya, apakah output yang dihasilkan itu sama dengan yang diharapkan atau tidak. Itu kan proof correctness. Tapi pada saat programnya sudah dibuat, kita juga bisa mengujinya. Ya masukin aja input yang tadi sudah kita uji pas proof correctness, kalau inputnya segini outputnya berapa. Jadi ada proof correctness juga lah, ada testing di sini. Ntar saya cari yang nah, algoritma yang baik itu adalah hasil dari a repeated effort and reward. Algoritma yang baik itu adalah hasil dari upaya yang berulang and rework dan bekerja lagi. Artinya untuk mendapatkan algoritma yang baik itu perlu upaya yang terus menerus lah. Kan tadi ya, perfection itu nggak bisa kita dapat di percobaan pertama. Kita harus ngecek lagi, ngecek lagi, ngecek. Even if you have been fortunate, meskipun jika kamu beruntung, sebut saja beruntung, bahwa ide dari algoritmanya itu
terlihat sempurna, you should still try to see whether it can be improved. Tetap saja kita harus mengamati atau melihat, mengecek apakah algoritmanya masih bisa diimprove atau tidak. Jadi mencari algoritma yang baik itu adalah continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus. Ketika kita dapat algoritma dan jalan, tetap kita harus memikirkan apakah masih bisa diimprove. Kita harus selalu punya pertanyaan itu. Nah, akan tetapi katanya perfection is expensive and in fact not always called for. Perfection itu kalau di lapangan, di realitas, perfection itu mahal dan faktanya itu tidak selalu yang dicari. Maksudnya adalah kadang-kadang di dunia real, in the real world, more often than not a project schedule. Jadi kadang-kadang satu project itu ada deadline waktunya dalam waktu yang terbatas, ya kan? Kalau kita ingin satu hasil yang sempurna, mungkin waktu yang ada itu tidak cukup, ya kan? Tidak cukup untuk menghasilkan yang sempurna, sehingga perfection itu, makanya bahasanya di sini, perfection is expensive. Perfection itu mahal. Artinya waktunya harus ditambah, gaji dari pegawainya harus ditambah, boleh jadi gitu kan di lapangan nih. Kalau ingin mengejar perfection. Dan di lapangan itu bukan selalu yang dicari. Makanya dalam penyelesaian masalah itu ada exact, ada juga approximate, ya kan? Exact itu kita mau cari yang optimal, solusi optimal. Solusi optimal itu ya kita sebut perfection itu. Ada juga solusi approximate. Approximate itu pendekatan, mendekati optimal, di mana waktunya, waktu komputasinya, waktu yang dibutuhkannya biasanya lebih cepat, jauh lebih cepat. Nah, itulah kenapa sebagai seorang programmer, kadang kita harus punya skill, tidak hanya algoritma yang eksak, tapi juga algoritma approximate. Karena tadi, kadang-kadang kesempurnaan itu bukan yang selalu dicari. Yang penting dia cukup bagus lah gitu. Artinya akurasinya tidak rendah. Nah, in the academic world, dalam dunia akademik, the question, maksudnya perfection tadi itu mengarah pada ini, optimality ya, optimalitas dari algoritma. Nah, pertanyaan ini tidak hanya tentang efisiensi dari algoritma, tapi juga tentang kompleksitas dari masalah yang diselesaikan. Oke, ini nanti ada materi khusus tentang kompleksitas ya. Nah, masalah yang penting yang lain dari masalah algoritmik katanya, jadi gini, saat kita berusaha menyelesaikan masalah, kadang ada pertanyaan, apakah bisa? Oh gini, not every problem can be solved by an algorithm. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan algoritma. Contohnya apa? Misalnya, kita mau ini, ternyata ada masalah yang tidak ada solusinya. Contohnya apa sih? Contohnya ini, finding real roots of a quadratic equation, mencari akar-akar dari persamaan kuadrat with a negative discriminant yang diskriminannya itu negatif. Itu kan nggak ada solusinya.
Kalau negatif itu artinya apa? Diskriminannya negatif berarti akar-akarnya itu apa? Kan ada real sama, real beda, terus imajiner ya? Apa sih? Bilangan kompleks ya kan? Kan kalau kan tahu rumus ABC kan? Rumus ABC terus apa rumusnya tuh? B kuadrat akar B kuadrat min 4C. Itu kan diskriminannya ya, yang di akar itu kan. Kalau akarnya negatif, itu kan hasilnya bukan bilangan real ya. Ya, bilangan kompleks. Ya kan? Nah, berarti dalam situasi itu, komputer kan dia mungkin dibatasi oleh bilangan real saja. Jadi ketika bilangan kompleks, nah, makanya di sini mungkin ada masalah, mungkin kita menghadapi masalah di mana tidak ada solusinya. Atau ya mirip dengan yang Euclid itu, ketika n-nya 0, itu kan kita hindari ya, karena nggak ada solusinya. Karena akan terjadi pembagian dengan 0, gitu kan. Nah, before leaving this section, sebelum meninggalkan section ini, let us be sure that, oke, ini ada quote atau kalimat penting. There is nothing further from the truth. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran bahwa inventing or discovering algorithms, menemukan suatu algoritma, is very creative and rewarding process. Itu adalah proses yang sangat kreatif dan juga rewarding. Patut dihargai lah, diberi hadiah. Kenapa sangat kreatif? Karena di sini karena butuh kreativitas yang pertama ya. Ketika misalnya kita sudah ketika kita mendesain suatu algoritma, itu kan butuh kreativitas. Apalagi ketika kita berupaya untuk mencari algoritma atau menyederhanakan algoritma atau efisiensinya mau ditingkatkan, itu juga butuh kreativitas, ya kan? Makanya di sini kreativitas. Kemudian kenapa rewarding? Karena untuk mendapatkan algoritma yang baik itu nggak bisa dalam sekali coba, dia harus dicek lagi, diamati lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini adalah akhir dari bab atau section ini, di mana kita yang barusan kita bahas itu melengkapi bahasan sebelumnya. Bahasan sebelumnya baru sampai desain algoritma, yang sekarang sampai analisis algoritma. Desain dan analisis algoritma sesuai dengan nama mata kuliahnya. Nah, nanti di dalam buku ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis efisiensi algoritma. Kalau ini kan baru teori umumnya. Kita belum, nanti akan dikasih contoh algoritmanya ini. Ini diberikan algoritma. Efisiensinya gimana? Nanti kita akan belajar. Termasuk beberapa desain algoritma. Nah, saya akan ngasih tugas di pertemuan ini. Ada 2 soal di latihan 1.2. Yang pertama ada old word puzzle. Dan yang kedua ada new word puzzle. Oke, saya bantu terjemahkan. A peasant itu petani. Petani, kalau diterjemahkan secara bahasa, petani menemukan dirinya on the river bank, di pinggiran sungai.
Jadi kalau terjemah bebas ya, seorang petani dia sedang berada di pinggiran sungai dengan wolf, seekor wolf. Wolf itu apa? Serigala, goat, apa? Kambing, and a head of cabbage. Apa? Cabbage tahu cabbage? Cabbage. Hah? Kol. Ya betul. Satu apa namanya? Kemudian he needs to transport, dia mau memindahkan all three to the other side. Ketiganya, ketiganya tuh maksudnya serigala, kambing dan juga kol to the other side of the river on in his boat. Dia akan memindahkan ketiganya itu ke sisi sungai satunya lagi, menyeberang menggunakan perahunya. However, akan tetapi, the boat has room for only the peasant himself. Si perahunya itu hanya mempunyai ruang atau space-nya itu hanya untuk si petani itu sendiri and one other item, dan satu item yang lain. Item di sini bisa serigalanya, bisa kambingnya, bisa juga or the cabbage atau kol. In his absence, dalam ketidakhadirannya, maksudnya gini, kalau dia tidak ada, kalau si petani itu tidak ada, the wolf would eat the goat. Serigala itu akan memakan kambing. Kalau nggak ada si petaninya. Kalau ada, ya dia aman. And the goat would eat the cabbage. Dan si kambing akan memakan si kolnya. Solve this problem, selesaikan masalah ini for the peasant. Selesaikan masalah ini bagi si petani. Bantu si petani untuk membuat satu algoritma untuk memindahkan ketiga item tadi ke seberang sungai. Atau buktikan or prove it has no solution. Atau buktikan kalau memang nggak ada solusi. Ini catatan. The peasant is a vegetarian. Si peasant ini adalah seorang vegetarian. Vegetarian itu apa? Pemakan sayuran. But doesn't like cabbage. Tapi dia tidak suka kol. And hence can eat neither. Dan oleh karena itu, si petani itu dia, ini neither ya. Neither ini berarti negatif ya. Dia tidak memakan kambing karena dia vegetarian, dan juga cabbage karena dia tidak suka kol. And it goes without saying that. Nah, dan the wolf is a protected species. Dan si serigala ini adalah spesies yang apa maksudnya? Sudah paham lah ya intinya? Inti dari pertanyaannya. Nah, buat satu algoritma agar kemudian new word puzzle yang kedua. There are 4 people. Ada 4 orang who want to cross a rickety bridge. Ada 4 orang yang akan menyeberang sebuah jembatan yang rickety itu yang reyot ya, yang apa itu namanya? Bahasa Indonesianya apa? Ringkih. Ya, rapuh. Hah? Oh, reyot juga. Oke, berarti bahasa Indonesia ya. They all begin on the same side. Mereka ada di sisi yang sama. Jadi misalnya dari sini terus akan menyeberang jembatan yang reyot tadi ke sana. You have 17 minutes. Kamu punya 17 menit batas waktunya to get them, untuk mendapatkan agar semuanya itu menyeberang ke sisi yang lain.
Pokoknya ada dikasih waktu 17 menit untuk menyeberangkan ke 4 orang itu. It is night. Kondisinya sedang malam hari, and they have one flashlight, dan mereka hanya punya satu center flashlight. Any party that crosses a maximum of 2 people can cross the bridge at one time. Maksimum hanya 2 orang yang bisa menyeberang jembatan tersebut karena saking reyotnya tadi. Kalau banyakan nanti bisa kecebur. Any party that crosses, siapapun yang menyeberang, mau 1 atau 2 orang, kan maksimum 2 orang ya, 1 boleh berarti. It cannot be thrown. Must have the flashlight with them. Harus mempunyai center. Siapapun yang nyebrang, mau 1 orang atau 2 orang, dia harus membawa center. Oke. The flashlight must be walk back and forth. Nah, si senternya itu dia harus kembali dan seterusnya. Ya, bolak-balik lah. Si senternya harus bolak-balik kan? Karena setiap ada yang menyeberang, dia harus selalu bawa center. It cannot be thrown. Senternya nggak bisa dilempar. Jadi misalnya udah nyampe sana, terus dilemparin dari sana ke sini, nah, itu nggak bisa dilemparin. Harus dibawa jalan. Person 1 takes 1 minute to cross the bridge. Si orang pertama untuk melewati jembatan itu dia hanya butuh 1 menit. Orang kedua butuh 2 menit. Orang ketiga butuh 5 menit. Dan orang keempat butuh 10 menit. A pair must walk together. Sepasang, kalau ada 2 orang yang menyeberang, itu a pair berarti dia harus berjalan bersama. At a rate of the slower person pace. Dengan kecepatan orang yang paling lambat, yang lebih lambat lah. Jadi kalau orang pertama menyeberang dengan orang keempat, berarti waktu tempuhnya harus 10 menit. Mengikuti orang yang paling lambat. Kan harus bareng-bareng. Nah, gitulah. Kebayang ya maksud pertanyaannya? Sambil saya istirahat, silahkan kalian coba pikirkan dulu jawabannya. Saya istirahat dulu sebentar.